Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, Islam, dan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga pada Ramadan siang ini kita bisa kembali ngaji kitab tafsir surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Biridhoillahi ta'ala wa biidhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Iya. Bila khamratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa ansarihi wa birriyati wa bifayati ajma'in. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sa'adatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wa Sayyidina al-Hasani wal Husain wal ashratil mubashshirina wat tabi'ina wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatul Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi Sayyidina Muhammad Al-Baqir wa Sayyidina Ja'far As-Shadiq wa Sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi mu'allif kitab tafsir Yasin Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Mizadah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa al-qadidina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.
sampai wafi riwayati kota datang. Kita dalam bulan Ramadan ini 1 bulan penuh ya, kita berbicara tentang orang-orang Yunani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati Qatadah, dalam satu riwayat Qatadah nama orang, karena bahwa laki-laki itu Habibun adalah Habib Bigorin yang berada di gua. Ya butuh beribadah Rabbahu kepada Tuhannya. Falamma ketika balago sampai apa khobaru khobaru rusuli, kabar tentang para utusan. Atahum datang pada mereka fa'adharo dia memperlihatkan dinahu agamanya. Waqala dan mengucapkan al-ayat ayat tersebut. Ayatnya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu yang diucapkan oleh Habib. Faqala Qatadatu, faqala dan berkata siapa Qatadatu, Qatadah, lama intaha, lama setelah intaha usai, siapa Habibun Habib ilar rusuli kepada para utusan. Faqala dan bertanya Habib lahum pada para utusan, lahum kepada para utusan. Atas aluna apakah kalian meminta ala hadhir risalata, ala atas hadhir risalata, risalah ini,
ajron, imbalan atau honor. Qalu, mereka berkata, la, tidak. Walakin, tetapi, naqulu, kami hanya mengatakan, ittabi'u, ikutilah. Faqala, berkata Habib, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah al-mursalina, utusan-utusan itu. Ittabi'u, ikutilah man, orang, la, yang tidak, yas'alukum, meminta kalian, ajron, imbalan atau honor. Wahum, mereka adalah muhtaduna, orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa yad'unakum, wa yad'una, dan mereka mengajak kalian, ilal huda, pada petunjuk, wa ila tariqim mustaqim, wa ila, dan pada tariqim, jalan, mustaqimin, yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu, falamma, ketika sami'a, mendengar, siapa qaumuhu, kaumnya, dzalika, ucapan itu, qalu, mereka berkata, lahu, pada Habib, anta kunta, kamu telah mukhalifan, mengkhianati, lidinina, agama kami, wa mutabi'an, justru mengikuti, lidini haulai, lidini, agama, haulai, mereka itu, ar-rusuli, para utusan. Faqala, berkata siapa Habibun Najjar,
dari Habib An-Najjar. Wa mali tidak ada alasan li bagiku la abudu, la untuk tidak abudu menyembah alladzi fatoroni, alladzi Tuhan yang telah fatoroni menciptakanku. Maksudnya biayi sababin, tiada alasan la a'budu, la untuk tidak a'budu menyembah Khaliki yang telah menciptakanku. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'una, kamu dikembalikan. Turaddatuna, maksudnya turaddatuna, kalian dikembalikan. Indal ba'si, indah pada saat al-ba'si, hari pembalasan. Fayujazi, maka Allah akan membalas kalian. Malikum, perbuatan bi'amalikum, dengan perbuatan kalian. Kila, ada yang mengatakan Adhofa menyandarkan siapa Habib, Adhofa Habib menyandarkan al-fitratu penciptaan ila nafsihi pada dirinya, warruju dan kembali pada Allah, ilaihim pada kaumnya. Lianna karena al-fitrata penciptaan, li'annal fitrata karena penciptaan, asaru yaitu hasil yang ditimbulkan, asaru hasil yang ditimbulkan
an-ni'mati oleh nikmat, wa kana alaihi dan Habib sendiri azharu jelas menyadari, wa firruju'i dalam pernyataan ar-ruju' atau dalam lafaz ar-ruju' yang artinya kembali kepada Allah. Makna berarti az-zajri mencegah, wahwa kana yang mau, al-yaku lebih pas dan pantas dilontarkan, al-yaku yang lebih pas dan pantas dilontarkan, bihim pada kaumnya, wakilah dan ada yang mengatakan annahu bahwa lama ketika qala berkata Habib ittabi'ul mursalina, ittabi'u ikutilah al-mursalina utusan-utusan itu, akhaduhu maka kaumnya menangkap, akhaduhu maka kaumnya menangkapnya, wa rafa'uhu dan membawanya, ilal maliki ke hadapan raja, faqala maka bertanya tahu kepada Habib siapa al-maliku sang raja, akuntu apakah kamu tabi'an mengikuti, lahum mereka para utusan. Faqala maka menjawab siapa Habibun Habib, wa mali ala a'budul ladzi, wa ma dan tiada atau tidak ada alasan li bagiku, la a'budu untuk tidak menyembah, alladzi Tuhan yang fatoroni
telah menciptakanku. Alladzi Tuhan yang fatoroni telah menciptakanku. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'una kamu akan dikembalikan. Summa qala lalu berkata siapa Habibun Habib, a'attakhidhu min dunihi, a'attakhidhu mengapa aku akan menyembah min dunihi selainnya atau selain Allah, alihatan Tuhan-Tuhan. Istifhamun adalah kalimat pertanyaan bimakna ingkari yang bermakna al-ingkari untuk mengingkari. Maksudnya maksudnya la attakhidu, la tidak akan attakhidu pernah aku menyembah, tidak akan pernah aku menyembah min dunihi, min dari dunihi selain Allah, alihatan Tuhan-Tuhan. Yuridnir rahmanu, jika yuridni menghendaki siapa ar-rahmanu, ar-rahmanu Allah yang maha pengasih, bidurin suatu bencana, la tuhni pasti tidak berguna, ani bagiku, syafa'atuhum pertolongan mereka, syai'an sama sekali. La tadfa'u, maksudnya la tadfa'u, la tidak akan pernah, tadfa'u bisa menghindarkan, anni aku, syafa'atuhum pertolongan mereka, syai'an sama sekali, minasu'i dari keburukan,
makruhi dan kemelaratan, li'annahu karena dia la tidak bisa syafa'ata menolong lahum mereka wala dan tidak dapat yukiduna mereka menyelamatkan aila tukhlisuni maksudnya la tukhlisuni la tidak bisa yukhlisuni menyelamatkanku min zalika dari itu al makruhi kemelaratan falamma sami'a falamma ketika sami'a mendengar siapa al qaumu kaum kalama habibin kalama pernyataan habibin habib qalu mereka berkata ya habibu wahai habib inna haula'ir rusuli inna bahwa haula'i semua ar-rusuli utusan ini saduka itu saduka telah mempengaruhimu ad-dini antari dini agama abaika nenek moyangmu farji kembalilah ad-dini rusuli antari dini agama ar-rusuli para rasul wa illa jika tidak kembali naktulka naktul kami akan membunuh kamu naktulka kami akan membunuhmu bi asyadil azabi asyadi dengan pedihnya al azabi siksaan waqala dan berkata siapa Habibun Habib jawaban dengan menjawab lahum kepada mereka jawabannya Habib inni idza lafi dhalalin mubin inni idza lafi dhalalin mubin ini sesungguhnya aku idza lafi idzan
jika aku, idzan jika aku pasti, lafi, idzan lafi jika aku begitu, idzan lafi jika aku begitu, dolalin pasti sesat, dolalin pasti kesesatan, mubinin yang nyata. In rojaat, maksudnya in rojaat jika akan kembali, ila dinikum ke agama kalian, ba'dal islami setelah masuk Islam. Lakot sungguh aku, kuntu berada, fi dholalin mubin, fi di dalam, dholalin kesesatan, mubinin yang nyata. Li'anna dinakum, li'anna karena dinakum agama kalian itu batilun batil. Wallahu a'lam bishawab. Kita melanjutkan kisahnya yang kemarin. Kalau melihat ayat per ayat di sini, apa yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat surat Yasin menceritakan Ashabul Qaryah? Dulu orang Yunani menyebut dirinya itu bukan orang Yunani, ya, tapi Helas. Nah, orang Yunani itu menyebut dirinya bukan orang Yunani, tapi mereka menyebut dirinya adalah Helas, kaum Helas. Pemikiran-pemikiran orang Yunani namanya Helanisme, ya, atau Helenisme. Kenapa orang Yunani itu di dalam bahasa Arab disebut Yunani? Karena di sana, ya, di tanah Yunani itu ada daerah yang ditempati oleh orang-orang Ionia, ya. Ionia yang masih ada nasabnya ke orang-orang yang ada di Arab. Jadi karena Ionia maka bahasa Arabnya Yunani. Pemikiran-pemikiran Yunani ini sampai hari ini juga kita pakai, ya, pemikiran Yunani. Dengan berpikir demokrasi, yaitu produknya Yunani. Dengan berpikir membuat proposal, yaitu Yunani. Dan semuanya itu tidak ada yang tidak Yunani. Yang dimau oleh Allah, orang Yunani itu diminta oleh Allah yang tadinya mitos supaya bergeser kepada logos. Tahu mitos? Titik-titik klenik mitos, katakanlah bahasa Jawa di sini yang mikirnya terlalu klenik, ya. Jadi mitos ke logos, ya. Jadi mitos, maka itu semua yang diceritakan adalah mitologi, ya, itu yang berhubungan dengan mitos.
Dengan berpikir tentang adanya genderuwo, katakanlah dari kecil ketika di kegelapan anaknya dibilangnya jom turun kuwi ana genderuwone kuwi. Nah, itu berarti mitos. Nah, ini mitos apa fakta? Sekarang kan begitu. Makanya keinginannya Allah itu dari mitos bergeserlah menjadi logos supaya ilmunya yang maju, bukan kliniknya yang maju. Dengan kalau punya anak setupaing ambek rebu wage dijodohkan berani enggak? Mboten wantun Gus niku pesenin bae. Gak oleh lek apa namanya ketika repaing sama wage ketemu nggak boleh. Nah itu namanya mitos. Lah kok gak budal nyambut gawe? Ini pas kebelakang baik. Itulah mitos. Maunya supaya dari mitos digeser menjadi logos. Sing pinter ngono lho dadi wong maksudnya Allah begitu. Makanya logos logika. Dulu ketika SD saya belajar ilmu hayat. Nah, terus ganti menteri ilmu hayat diganti biologi. Nah, berasal dari kata bios dan logos. Bios adalah kehidupan, hayat itu tadi. Logos adalah ilmu. Jadi menjadi biologi mengikuti pola pikirnya orang Yunani. Dulu ilmu hitung. Dengan semua ibu-ibu, bapak-bapak ini semuanya kan dulu sekolah di SR itu tulisannya kan ilmu hitung. Terakhir saya menjumpai ilmu hitung. Setelah itu ganti menteri jadilah mathematics, matematika, bahasa Indonesia jadi matematika. Kira-kira dengan kisah-kisah penduduk Ashabul Qaryah, jenengan masih sering mitos apa logos? Mitos. Ate mantu boleh dino. Hari sudah disediakan oleh Allah semua hari baik dan sebagainya, tapi masih nggak pede boleh mbak, ini jadi mantu mbak, sing saya dinten apa mbak, bisamu madem nang dile, madem ngidul mbak, lah omahmu madem ngalor, berarti lek mantu kok lawangi omahmu dem nongetan ya. Ini mitos, belum pindah ke logos ya. Terus ketika mau akad nikah, Nabi mencontohkan akad nikah itu luar biasa ya. Terus dengan akad nikah putune gitu jam pinten mbak. Oh lek anakmu hitungane ketemune sakmene akad nikah ya putune kok jam 09.00 bengi. Dia ketemu paceke sampai ini kita hitung ini. Moro nang naib KUA Pak, saya minta Bapak untuk menikahkan anak saya pada jam 21.00 WIB. Berapa Pak? Ya mergo jare bae kudu ngono iki paceke tahun iki ngono. Mergo besanku iki ngene-ngene, calon maratua wong tuane iku mari mati. Ini mitos apa logos? Nah, ya, masih jenengan pakai enggak? Ya kadang. Ya apa ngapal no Yasin ngoyo-ngoyo dipinta Allah mitos bergeser ke logos jenengan masih tetap menempati mitos. Kan belum ngerti isinya Yasin lagi. Makanya nanti setelah ngerti isinya Yasin akan saya perhatikan wis bergeser sedikit-sedikit ke logos apa tetap mitos. Ini yang dimaksud gambaran Allah kaum yang ada di Ashabul Qaryah. Makanya itu ada dewa-dewa dan sebagainya, itu kan mitologi, itu mitos. Dibuktikan ya nggak bisa, dia nggak bisa. Paham ya dengan apa alur yang disampaikan Allah dengan kisahnya Ashabul Qaryah. Ya kalau mantu ya gampang,
Lho le awakmu kerjane praine kan minggu ya lek mantu ya sing nonggone wedok Sabtu, nonggone lanang Minggu. Ku ben buane teko kabeh. Lah ini logos. Kalau mitos waduh Jumat temune manten bar Jumatan. Ijabe Kemis jam 12 bengi. Ketika mari mantu terus nuntun sapi, terus tombone ngene wae, iku mari mantu bangkrut, mari mantu malah nuntun sapi nang pasar. Nah, ini kan gara-gara mitos, dengan akhirnya memiliki budaya-budaya yang memiskinkan umat. Kok nanti nyunatno anaknya takut mbah, putune digesno kapan mbah sing pantes? Saya itu ditanya Bu ini pantas sih jam pinten Gus Ges. Wes pokoknya jam pinten tak telepon dokter ya apa tak ges-gesan jam pinten. Ya nek zamanku diges sampai kakak jijen kudu jam sampeyan teko kono teko langgare kon geblak mari ngono dikedot kucure. Iku gara-gara diges kaya ngono kuwi. Gitu. Nah, ini cerita-cerita ini memang kita dituntun oleh Allah, segala sesuatu ritual pun jangan banyak mitosnya. Mitos, kembalilah bergeser sedikit demi sedikit logos. Jadi dibutuhkan kecerdasan, cerdas secara spiritual, juga cerdas secara intelektual. Ini namanya intelektual ya. Terus juga cerdas secara emosional, jadi emotional quotient, spiritual quotient ya, intelligent quotient kita juga harus cerdas. Kenapa muncul seperti itu di Yunani? Karena pada waktu itu muncullah kaum sofis. Tahu kaum sofis? Dari ngatos bermu belas Gus. Kaum sofis itu adalah kaum murid-muridnya para filosof. Katakanlah kalau di kita setara dengan yang namanya mubalek. Ya, kaum sofis itu kaum mubalek. Mereka dikenal sebagai penceramah, guru ya, yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Ya. Karena apa? Pada waktu itu di Athena mulai bosan dengan kepemimpinan seorang raja, maka di sana ya kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi itu terjadilah demokrasi yang pertama, pemilihan secara langsung, tidak perwakilan, demokrasinya persis kita ya, pemikiran secara langsung. Nah, pada waktu itu karena demokrasinya langsung, siapa yang mau mencalonkan diri adalah langsung ya, mencalonkan jabatan tertentu itu langsung dirinya, maka di sana dibutuhkan kepandaian secara pribadi. Kalau jenengan pemilu kan melihat fotonya dimiliki sopo saja nih, ya. Ini karena pemilihan secara langsung, jenengan Bupati Gito ya kenal, sama Mbak Dewi apa ya kenal, orang Dewi nggak kenal. Itu demokrasi yang secara tidak langsung tapi mau diwakili. Nah, diwakili oleh orang pintar. Nah, ketika itu di Athena, di kejayaan Athena, maka dibutuhkan kecerdasan pribadi. Maka kaum mubaleknya filosof ini berperan sebagai guru dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain dengan menjual ilmunya, dengan memohon imbalan. Makanya di sini Habib mengatakan, ikutilah mereka karena mereka mengajarimu tidak memohon imbalan atau honor. Nah, mereka mengajari orang dengan menjual ilmunya. Di zaman Yunani kuno itu sudah terjadi yang namanya kapitalisme pendidikan, bukan hanya sekarang, dulu sudah ada. Maka itu disampaikan oleh Allah, kalau mengajarkan kebenaran, ya mbok aja njaluk imbalan.
Masa dakwah pasang tarif kan berarti kan tidak mengajarkan kebenaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadin. Nah, itu disampaikan Habib dan ini direkam lagi oleh Allah di surat Yasin. Maka disitulah kaum sofis itu mengajarkan ilmu dengan memohon, meminta bayaran. Kalau pendidikannya tinggi dan pengalamannya banyak, honornya lebih mahal. Karena apa? Pada waktu itu orang dituntut untuk pandai secara pribadi. Pertama, orang harus pandai retorika. Tahu retorika? Pidato pinter, ngomong pinter. Ya, terus kedua harus pandai berdebat mengalahkan lawannya. Oke? Supaya bisa mengunci lawannya kalah sehingga dia yang terpilih. Nah, maka inilah retorika. Ini dimanfaatkan oleh mubalek di zaman filosof. Karena pada waktu itu ilmu berkembang pesat, peradaban tertua di Eropa itu berkembang pesat. Kenapa akhirnya terjadi seperti itu? Karena Athena mengalami kemajuan yang luar biasa. Di mana satu bangsa itu mengalami kemajuan, pasti akan bersentuhan dengan budaya, adat istiadat bangsa lain. Kalau jenengan ini maju Indonesia, terus kedatangan orang Arab, kedatangan orang Cina, orang Inggris, terus saya kayak bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris bagaimana? Terus kirim di BA Group, ini mau ada tamu dari Jerman, adakah yang bisa bahasa Jerman? Kan gitu akhirnya. Itu dulu juga sama diumumkan. Pertama yang datang karena Athena itu maju, yang datang orang-orang Persia. Di grupnya para filosof itu langsung disebarkan, siapa yang bisa bahasa Persia ini, kita mau ada kunjungan tamu dari Persia. Ya kan? Seperti itu. Ini terjadinya. Terus itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan mubalek. Ya, bahasa lain, makanya guru dan mubalek dulu akhirnya digantilah jadi dai. Mubalek dulu karena minta imbalan, terus bergeser namanya dai, tukang ajak-ajak. Kalau mubalek tukang menyampaikan, kita dudui rahasia nih, pokoknya kok bayar ya. Ya sampai detik ini, saya di profesi saya itu sendiri ada namanya billing rate-nya gajinya, data bill-nya. Oh, kalau S1 pengalaman 1 tahun itu gajinya per jam cuma 200.000. Kalau S2 pengalaman 5 tahun gaji per jam 1 juta. Nah, kalau S3 pengalaman lebih dari 5 tahun gaji per jamnya 3 juta. Ya, itu honor, belum gaji pokok. Ya. Nah, ini juga terjadi di zaman Yunani kuno ketika Athena mulai maju. Sampai bangsa-bangsa di Eropa menjadi maju karena Athena. Saking majunya itu oleh Allah, ya kita dijelaskan mereka walaupun maju begitu, klemike ya tetap banter. Klemike tetap banter, ngobong menyan ya tetap banter, ndok uyah kembang ya tetap banter. Gitu, ini betul tak? Berarti tenan yang oleh mantu buat barang yang dukur rewu mau orang. Berarti guru mengerti Yasin. Nah, yang belum mengerti Yasin biarkan saja, kita doakan supaya mereka mengaji kitab tafsir Yasin. Ya untung jenengan mintanya tafsir Yasin, Gus, tafsir Yasin. Mungkin pikirannya jenengan akan mengerti fadilah-fadilah dari Yasin. Keutamaan Yasin itu begini gitu. Mana kena gawe wiritan, nambahi dunya, nambahi pena uripe gitu. Pikirannya jenengan begitu. Memang kalau jenengan ngerti Yasin, otomatis kehidupan jenengan kan berubah, lebih penak lagi daripada yang kemarin. Fadilahnya dijelaskan di awal. Cara memikirkan fadilah itulah yang dijelaskan oleh Allah. Mbok yo ojo terlalu mitos, ya, mistis. Nah, harusnya
bergeser menjadi logos, gitu. Makanya Allah selalu menjelaskan kayak kisah Nabi Sulaiman ditanya apa yang kamu minta, harta atau ilmu? Nah, ilmu, semuanya ilmu, para nabi dan rasul ilmu, makanya logos. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah logos. Bahasa Arabnya ulul albab. Gimana? Bahasa Arabnya ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya pengetahuan berlipat-lipat. Ya, seperti orang sudah lulus S1 dan entah lulusnya itu kumlot atau lulusnya IPK-nya 2,5, itu sudah disebut ulul albab. Oke, mungkin kira-kira sampai di sini ada yang nanya? Iya, Gus. Nih. Tentang mitos itu kan Indonesia atau Jawa yang kasih kata yang sudah sehingga yang kami juga negara kita yang sudah tahu tentang kata, lalu kenapa kita harus melakukan seperti itu? Saya menjadi itu pertanyaannya, orang-orang yang seperti itu apa sudah masuk dalam kemiskinan apa jadi mari kurang dengan? Oke. Ketika para utusan dikirim ke Antioquia, mereka yang belum pernah ngaji sama para utusan itu masih tidak apa-apa, tapi ketika sudah ngaji tapi tidak meninggalkan mitologi, itu yang dihukumi oleh Allah, dia tetap dalam kemusyrikan dan kesesatan. In antum illa fi dhalalim mubin. Ya, jawabannya ngoten. Ketika jenengan sudah ngaji seperti ini, ya diharapkan seperti harapannya Allah ketika Allah mengutus kaum Hawariyun, santri-santri Nabi Isa ke Antioquia. Kamu itu secara akademis sudah sarjana, kok lapo-lapo nih ciklenik dari hitungan, kan gitu maksudnya kalau bahasa kita. Seralogos belas seralogis gitu. Mitos nih gue di bahasa Jawa, nah ya klenik lah kurang lebihnya. Atau dalam bahasa lain peradaban Arab jahiliyah. Bukan, kalau jahiliyah itu memang belum pernah sekolah, goblok masihan. Ini sudah sekolah tinggi, tapi tetap tidak bisa meninggalkan mitologinya. Kliniknya mbak itu nggak bisa. Kenapa hal-hal seperti itu kok tidak bisa yang sampai sekarang, Gus? Kok masih ada? Kan kalau dilihat dari zaman kok sampai sekarang. Jadi memang agama itu satu keyakinan yang melekat di hati, ya, di hati. Kenapa ini nggak bisa hilang? Satu faktornya karena pendidikannya minim, ya. Artinya pendidikan agama. Pengetahuan tafsir Yasin kan minim. Jenengan banyak yang hafal Yasin yang duduk di sini, tapi ngoncei Yasin apa bisa? Ya nggak bisa, ayat per ayat nggak ngerti maksudnya yang diceritakan Allah. Rwe malah Baiklah roda syai'an ayakula lahukun fayakun gitu dah ketepuk. Jadi karena ya memang kembali lagi faktornya adalah pengetahuan yang sangat kurang, minim. Orang yang sekolah tinggi-tinggi tapi sekolahnya umum, nggak mengenal ilmu-ilmu yang seperti ini, gitu. Gimana? Nah, seperti saya kerja di kampung itu, saya sebagai ketua Jamiah Yasin, sedangkan saya tahu ngerti sini Yasin itu gimana, Gus? Ya, tidak dicalonkan sendiri. Bahkan saya nggak ngerti. Jadi jamaah Yasin yang tidak paham Yasin itu dianggap seperti orang himne, nyanyi lagu-lagu bersama. Pokoknya suaranya penak ya wis. Karena ini di zaman kaum sopis itu ya pokoknya membaca apa-apa yang dia tidak tahu maknanya, nggak ngerti maksudnya,
itu dianggap himne. Jadi setelah mengerti seperti ini, tanggung jawab saya, andai kata ada pengurus reformasi itu harus memilih orang yang mengerti. Iya, kewajiban seorang rasul. Kalau diibaratkan saya Nabi Isa, jenengan para Hawariyun, sampai di kaum tengah-tengah kaum jenengan harus meluruskan. Terus diomonginnya dabrani jamaah gitu. Saya ya makanya. Bagi aku mal. Makanya jenengan harus belajar. Ya, kedua tadilah retorika. Bagaimana cara berdebat dengan orang-orang klepek-klepek kalah dengan jenengan. Apa sih retorika? Retorika itu menggunakan keindahan bahasa untuk mempengaruhi orang dan untuk menghentikan pembicaraan orang dan kegiatan orang. Kan banyak seorang guru besar terus kakusan itu kan banyak. Karena yang menampilkan kalimat-kalimat proposal di depan guru besar itu juga luar biasa baik, sehingga orang itu tertarik. Jadi dengan minum obat aja tertarik dengan iklannya, minum obat langsung sembuh, kan iklannya langsung sembuh. Terus obat pembersih lantai, pembersih kamar mandi itu langsung turun hilang. Tertarik itu. Setelah dibeli terus gitu kok gak hilang-hilang. Nah itu bagian dari retorika. Jadi retorika bagaimana caranya mempengaruhi orang lain supaya orang lain tertarik. Monggo. Mengenai mitos tadi, Bos. Pertama kita menggunakan segala sesuatunya dengan mitos, tapi kita dasari dengan izin Allah, apakah juga termasuk perbuatan? Nah, itu juga dijelaskan oleh Allah, ya. Orang-orang terdahulu itu untuk memuluskan usaha-usahanya, walaupun itu sifatnya mitos, pasti diakhiri dengan kalimat bi'idznillah. Coba jabu isine tayasu mesti gurine muga-muga waras barokallah ya leh. Jadi kita diajarkan oleh Allah, redaksinya pun yang harus mengarahnya logos, jangan mitos. Kalimat-kalimatnya itu kan jelas Allah menjelaskan kepada kita. Contohnya begini. Dulu umat Islam tidak punya ilmu kalam, tidak punya. Tapi di Yunani, nah, ilmu teologi sudah dibahas. Nah, ketika Islam mulai berkembang, ulama itu mulai berpikir, waduh, ini kalau kita tidak membahas ilmu kalam, nanti lama-lama orang akan berdebat tentang ketuhanan, kita akan kalah. Mereka akan bertanya tentang konsep ketuhanannya Islam. Orang akan lari meninggalkan Islam. Akhirnya ulama itu menciptakanlah ilmu kalam. Dan dia melihat perkembangan ilmu kalam yang ada di Yunani namanya teologi. Nah, makanya orang yang belajar ilmu ketuhanan itu kan sarjana teologi. Kalau belajarnya di IAIN atau UI namanya sarjana teologi Islam, THI, STHI itu sarjana teologi. Nah, makanya muncul seperti itu. Terus orang mulai berbicaranya indah dan pandai berdebat sebagainya. Nah, mulailah ada ilmu tata bahasa, nahwu, sorof, balaghah, mantek dan sebagainya. Itu diawali dari situ, karena Islam mulai berkembang. Nah, kita selalu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kembali sandarkan kepada Allah, kembali sandarkan kepada Allah. Tapi ritualnya jangan yang mitos. Ritualnya jangan yang mitos. Contohnya begini, kita memang sholat 5 waktu, ya, sholat malam. Ketika kita menginginkan satu hajat, tidak memintanya kepada Allah. Kita bisa melihat orang di masjid duduk iktikaf.
Apa bisa kita membedakan hatinya orang-orang ini kira-kira mitos apa tidak mitos? Beribadah apa di luar ibadah? Nyatanya ketika wiritan itu bertawasulnya bukan kepada Kanjeng Nabi, bertawasulnya kepada selain Nabi. Maka hal-hal itu juga mitos. Dulu di perkembangan Islam di Jawa, makanya semuanya diawali bismillah di perkembangan Islam di Jawa. Terus terakhir mengatakan muga-muga kabul kajati oleh biidznillah saking kersane Gusti Allah. Gak bisa bilang Gusti Allah, gak bisa ya Gusti Allah. Jadi itu bahasa yang digunakan oleh para wali songo dulu. Itu tidak merubah serta-merta dari kemitosan langsung menuju ubudiyah kalau di dalam Islam. Tapi lambat laun ya dirubah sampai anak cucunya Wali Songo mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kemitosan itu ya juga belum hilang, padahal maunya mengikuti jejak Wali Songo. Yang satu langsung pada tujuannya yang logos Muhammadiyah. Ya ini nyatanya ya nggak berhasil mempengaruhi mindset anak cucunya orang Jawa. Masih Muhammadiyah, tapi lek mantu ya tetap lirik ono kene. Lek konsul ya baju Muhammadiyah ya jadi copot. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana menggeser kemitosan ini menuju sesuatu. Kalau kita Islam yang ubudiyahnya memang tauhidnya satu kepada Allah. Kalau kita sudah tahu ini mitos, ya jangan ditampakkan kemitosannya. Banyak sekali kemitosan yang kita jalani sehari-hari. Katakanlah jenengan memperingati 1 tahunnya ibu yang meninggal, gak ditisno dinane, ditegur sama saudara yang lain. Saya itu nyelamati abah saya, gak saya paskan harinya. Itu ada orang saudara yang tua kesini, lule kiwayai selamatannya abahmu bla 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 bla. Kok wis kriwat. Lho sampean kok hafal? Lho tak cateti geblake abahmu iku. Dan delalah geblake dzuriyah kita sama nasab kita itu bendino geblake kabeh kapan nyambut gawe ini. Dulure akeh iki geblake mbah, iki geblake buyute, geblake bapake. Geblake maratuwa iki kabeh geblak. Kapan nyambut gawe ini? Nah inilah yang dimaksud kisah-kisah Ashabul Qaryah itu, yang begini harus digeser, okay? Harus digeser dari mitos menuju logos. Kalau logos di dalam Islam tidak hanya logos saja, jadi ubudiyahnya yang murni kepada Allah. Saya bersama ulama-ulama itu zaman saya masih mondok sekarang, apa yang dirasakan beliau-beliau dulu? Anjanele ngerumat wong cilik sing cikakan kulin itu abot banget. Malah suwe-suwe itu katut merono. Saya ketemu beliau Pak Kiai Hasyim Muzadi ya sama ceritanya. Apa yang gue ditakdir nang rambut wong ngene-ngene iki yo lele. Nggih ya mungkin nggih ngono, dengan kula nggih sarjana sajane, tapi mitologi ini nggih luar biasa gede. Jadi kandani ini ngono ya koyo-koyo golek cari pembenaran. Orang-orang Yunani bila disampaikan apa yang dari Allah, kan dia pasti mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Uripmu iki kurang penak, mergo biyen nikah niku sangat keliru. Makanya kudu diruwat, kudu dibangun nikah. Niku mitos napa logos? Wis kadung nikah ya wis, nanti kelakuane sing gak karu-karuan. Nah jarene para rasul mengatakan kepada orang-orang Antiokhia, anane cilokone awakmu dudu krana Allah, krana kelakuanmu dhewe, kan begitu. Makanya orang-orang yang masih menjalani mitos belani bangun nikah.
Padahal di fikih itu tidak ada yang namanya bangun nikah. Terus soal kiai ini Gus ini dengan golek coro dengan cara berijtihad ono pasal tentang bangun nikah nopo Gus. Akhirnya gawe istilah bahasa Arab tajdidun nikah, nganyar-nganyari nikah. Nah itu dipaksa sama orang-orang yang menjalani mitos karena dianggap pernikahannya sangat keliru, ini keliru, nah, mas kawinnya kurang pas. Terus dikandani lek rabi cuma mangan bung sama setahun mangan bungain, malah bungin bunyi mah kok colongi ya. Kan begitu itu. Hal-hal seperti ini disuruh menggeser ya kepada hal-hal yang rasional, irasional menjadi rasional, sehingga masuk akal supaya masuk akal, gitu loh. Oke, Pon, monggo, saya ada waktu 5 menit. Gini Gus ya, pun diri Saya mungkin mau dengar, bebas kakek. Oh, okay. Ini ada perawi namanya Qatadah. Sing takok Qatadah niki memperhatikan ngajine. Sing takok ngoten niku memperhatikan ceritane. Nggih. sama-sama. Nggih, sama-sama dua sisi. Ini mata uang dua sisi. Kisah-kisah ini disebutkan hadis. Hadis-hadisnya termasuk Qatadah. Banyak orang lain mengomentari bahwa hadis-hadis yang ada di tafsir surat Yasin, ya tafsir surat Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamamizadah, ini semuanya bukan hadis. Itu bukan hadis menurut komentarnya orang lain. Sebagian orang mengomentari begitu karena mereka berpendapat kalau dilihat dari ilmu riwayah, ini periwayatannya sepertinya bukan hadis. Nah kalau dilihat dari ilmu diroyah, redaksi bicaranya juga bukan hadis. Contohnya ketika menyampaikan bahwa kalau membaca Yasin itu bisa meringankan siksa kuburnya orang mati, ya, bisa membuatnya dengan lapar jadi kenyang, itu bukan hadis. Nah, tapi ternyata yang ada di dalam hadis ini semuanya itu ada hadisnya yang ada di Bukhari, di Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, di Musnad Ahmad dan sebagainya. Terus si Qatadah itu adalah perawi dari hadis yang menceritakan tentang Ashabul Qaryah, penduduk Antokia. Ini yang namanya Qatadah. Jadi itu seorang perawi. Itu juga bisa kita lihat kalau dengan punya kitab, dengan buka Sunan Tirmidzi. Gus, Sahih Muslim Bukhari kan juga Gus. Tirmidzi mana? Kalau ngaji tafsir ini pun kalau bekali dengan banyak kitab tentang hadis-hadis yang diduga ini bukan hadis. Kalau mikirnya tadi, nggak mungkin kiai-kiai di pondok besar itu mengajarkan tafsir ini kalau ini hadisnya palsu. Akhirnya saya mencari banyak referensi, ternyata hadis itu juga disebutkan di buku-buku hadis yang lain, di Bukhari Muslim, di Musnad Ahmad, di Sunan Tirmidzi, Sunan Dairami, ya. Termasuk Qatadah itu di Sunan Dairami itu juga disebutkan. Kalau ingin jelas jenengan di Sunan Tirmidzi itu jenengan baca di hadis 2541 ya. Itu Abdullah bin Mas'ud menceritakan. Nah di situ ada lagi 2544 dan sebagainya. Terus di Musnad Ahmad yaitu di 18.755, 18.855 ya, tentang keutamaan membaca Yasin.
Jadi Qatadah itu adalah orang yang merawikan hadis, cuman di sini tafsir ini menulisnya redaksinya adalah redaksi kitab, bukan redaksi hadis. Dengan mengenal Qatadah dari berapa kitab, kan nanti kalau baca hadis ada Qatadah, ada ini, ada itu, nih. Pun jelas itu perawinya hadis. Nanti setelah kita khataman hadis yang sudah saya catatkan ini yang dibantah banyak orang, nanti saya cetak. Ini memang nanti akan saya kasihkan ke jenengan setelah khatam. Kalau nanti jenengan dibantah orang di hadis, kalau hadis ini masih jenengan nggak punya kitabnya, itu nggak punya kitabnya. Tak catatlah boleh anda mau ngeyel, balano di kitab, balano di nomor hadis. Jadi hadis Qatadah ini lemah. Sanadnya tidak sambung. Nama orang. Jadi saya kasih contoh. Ini hadis Sahih Bukhari, tapi ini namanya mukhtasar. Ngerti mukhtasar? Mukhtasar ini ikhtisar atau ringkasan. Kalau jenengan ngajinya mukhtasar, pasti perawinya tidak disebutkan semua di sini. Pokoknya langsung hadisi. Ya. Makanya orang-orang yang belajar hadis melalui mukhtasar mesti ditanya, oh itu Qatadah itu siapa? Waduh nggak tahu. Pokoknya bunyi hadisnya gini di buku Sahih Bukhari. Saya pernah ngaji Sahih Bukhari, terus ada orang tanya, lu kok nggak sama Gus nomor hadisnya dengan kitab saya? Terus saya tanya, lu apa bawa kitab apa kok nggak sama dengan saya? Nah, ternyata yang dibawa adalah mukhtasar. Di sini kan jangan ada nomor hadisnya, tapi ini namanya ringkesan. Nggak disebutkan sanadnya panjang lebar. Nah, cerita-cerita tentang Ashabul Qaryah dan sebagainya itu kalau jangan mau baca di kitabnya Ibnu Katsir, ya di tarikhnya Ibnu Katsir ini semua diceritakan panjang lebar, mulai kaum Ad, ya, kaum Madian, terus kaum Samud. Pengeri ceritanya kaum Samud, Madian, kaum Ad dan lain-lain. Ada ngapalno Qur'annya apal abe. Nah, jadi memang di sini sudah saya tulis hadis yang ada di kitab tafsir Yasin ini di kitab mana, nomor berapa, insya Allah ini sudah saya tulis, tinggal saya koreksi lagi, nanti saya gandakan. Begitu saya ijazahkan ke jenengan, saya kasih kitabnya. Ketika nanti pas ngaji terus dibantah orang, iku Qatadah kan mesti anune lemah. Bukan lemah, biasanya karena orang tidak hafal hadis, terus tidak membiasakan membaca kitab hadisnya, sehingga yang dibaca itu hanya mukhtasarnya, dia tidak bisa menyebutkan sanadnya secara lengkap. Makanya di ilmu hadis itu ada ilmu riwayah, ya, dan ilmu diroyah. Contohnya begini, kita untuk menyampaikan hadisnya Nabi ke orang lain itu kan ada kode etik, tata caranya, toto kromone, nggak boleh copy paste di internet terus di share ke grup, ya. Itu memindahkan hadisnya Nabi itu tidak boleh sembarangan. Makanya itu kan ada ilmu riwayah, ilmu diroyah. Oke. Ya, ini untung ada yang tanya. Kalau nggak tanya saya nggak ingat sama kitab saya ini. Jadi ilmu diroyah itu sama riwayah itu wajib kita pelajari. Ini saya contohkan kitab hadis yang asli. Contohnya Imam Muslim, ini kitab-kitabnya. Ini tidak ringkesan, ini jadi semua redaksinya ditulis di sini. Kalau ringkesan, kalau ada redaksi
diambil yang paling kuat periwayatannya, makanya diletakkan di Mukhtasar. Ya. Banyak sekali yang meringkas Bukhari, Muslim. Nah, kalau saya punya Mukhtasar ya punya yang asli begini untuk melihat keaslian hadisnya. Maka kalau bisa biasakan ngaji kitab aslinya, bukan Mukhtasarnya. Kalau jenengan kan terbiasa membawa Majmu' Syarif, ya kan? Kemana-mana dipegang Majmu' Syarif, ya harusnya bawa Quran yang asli. Kalau pinginan ya beli Quran yang 30 juz tapi yang nggak terlalu tebal bentuknya. Nah, Qatadah pun juga disebutkan di dalam periwayatan hadis. Nah, untuk meriwayatkan hadis yang seperti kemarin pada waktu ngaji hadis kan saya jelaskan sudah pas Bukhari. Kalau nggak masuk kemarin ya saya nggak akan mengulangi lagi tentang derajat hadis, cara ahli hadis menyampaikan hadis bagaimana. Pun ada pertanyaan lagi? Insya Allah nanti ini atas pertanyaannya Bu Alif ya, terima kasih. Saya akhirnya ingat dengan kitab saya ini sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari, beberapa tahun yang lalu sebelum jenengan minta ngaji ini, karena memang banyak kontroversi yang ada di orang yang memahami kitab tafsir Yasin Syekh Hamami Zadah. Tapi bagi yang punya referensi kitabnya banyak ya nggak ada masalah, semua itu ada. Cuman gaya Syekh Hamami Zadah itu menulisnya langsung juplik, gayanya gaya Mukhtasar, bukan gaya lengkap. Kalau ini ditulis dengan gaya lengkap, nah mungkin cuma 28 halaman. Ini saja saya tulis dengan gaya literasi Indonesia, ya 28 halaman, ini jadi berapa ini? 208 halaman. Itu Kiai Tuban menulis pegon seperti kitabnya Gulis itu jadi 300 halaman. Maka Syekh Hamami Zadah menulis dengan singkat jadi 28 halaman. Yang jelas, yang penting intinya tetap sama. Intinya menjelaskan Ashabul Qaryah adalah penduduk Yunani. Karena apa? Bapak manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Anak-anak Nabi Nuh memang sangat luar biasa istimewa, termasuk yang ada di sana. Ada di sana. Nanti ceritanya panjang lebar. Nanti kalau belajar tafsir sampai ada suku Madian, ada ada kaum yang namanya Samud dan sebagainya. Pernah mendengarkan kaum Samud? Wa Samud alladzina jabu sokhra bil wad. Ayatnya kerungu ngaji, tapi bu maknanya kan ngerti bahwa bukan roh. Jadi kalau nggak ada pertanyaan karena sudah jam 3. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini yang membawa manfaat barokah di dini wa dunya dan akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udziuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyaka nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhibanin wa dhibagin min syarri kulli syarrin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu qalilun bi qalbi 'inda jahli wa hayrati Faya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.